Bayangkan kamu bangun di hari pertama pernikahanmu dengan seseorang yang bahkan belum pernah kamu lihat seumur hidupmu. Tapi saat kamu mulai jatuh cinta padanya, kamu justru menemukan rahasia yang bisa menghancurkan hidupmu. Sekarang, masihkah kamu bisa percaya pada cinta? Atau semuanya hanya jebakan? Aku menatap meja makan yang dingin. Ibuku di seberang sana hanya menunduk, tangannya meremas ujung kerudungnya. Ayahku berdiri di samping pintu, wajahnya tegang, seperti hendak mengatakan sesuatu yang ia tahu akan membuat luka. Fikri, suara ayah akhirnya terdengar lirih. Kamu harus menikah. Aku tertawa kecil, berpura-pura menganggapnya lelucon. Tapi ketika tidak ada yang ikut tertawa, aku sadar, ini bukan percakapan biasa. Ayah serius? Tanyaku pelan. Menikah? Dengan siapa? Dengan Hana, jawabnya cepat, tanpa memberi jeda untuk menarik napas. Anak sahabat ayah dulu, Pak Rendra. Nama itu asing, tak pernah kudengar sebelumnya. Dan aku cukup yakin, tak pernah ada seorang pun bernama Hana dalam hidupku. Aku bahkan gak kenal siapa itu Hana. Ya, ayah menatapku lekat-lekat. Tapi ayah kenal baik keluarganya. Kami pernah membuat janji dulu. Ketika masih muda, janji bahwa kalau anak kami seumuran, kami akan menikahkan mereka. Hatiku tertawa getir. Dan ayah pikir janji masa muda itu bisa jadi alasan aku menikahi orang asing? Ibuku akhirnya bersuara, Fikri, ini bukan hanya soal janji. Kelly warga kita, dalam masalah, utang ayah, sudah jatuh tempo. Kalau tidak segera dilunasi, rumah ini bisa disita. Aku menegang. Selama ini aku tahu kehidupan kami pas-pasan, tapi tak pernah kubayangkan, sampai segenting ini. Kamu tahu, Fikri, lanjut ibu, suaranya gemetar. Hana bukan hanya bersedia menikahimu, tapi juga bersedia membantu menyelamatkan rumah ini. Dengan satu syarat, kamu harus menikahinya. Aku memejamkan mata. Nafasku berat. Di luar sana, hidupku biasa saja. Aku kerja sebagai admin di sebuah toko online. Gajiku cukup untuk makan sehari-hari, tapi jauh dari cukup untuk melunasi utang. Aku punya pacar Dinda, kami berencana menikah suatu hari nanti. Tapi kini semua seperti lelucon kejam dari semesta. Kapan pernikahannya? Tanyaku tanpa sadar. Bibirku bertanya. Hatiku menolak. 2 pekan lagi. Jawab ayah, tanpa ragu. 2 pekan? Bahkan aku belum tahu wajah calon istriku. Apa Hana sendiri mau? Keluarganya yang mengusulkan. Fikri, mereka bilang kamu orang baik. Dan Hana, ayah terdiam sesaat. Hana percaya bahwa ini akan jadi jalan terbaik. Terbaik untuk siapa ya? Untuk mereka? Untuk kalian? Untuk utang. Tidak ada yang menjawab. Aku bangkit dari kursi. Dada terasa sesak. Rasanya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa hari setelah itu, hidupku seperti film yang tak kukenal jalan ceritanya. Aku dipaksa menjadi tokoh utama dalam kisah yang tidak kutulis. Nama Hana kini menghantui kepalaku setiap malam. Siapa dia? Kenapa dia mau menikah dengan orang asing? Apa yang sebenarnya terjadi? Dinda, tentu saja, tidak tahu. Aku terlalu pengecut untuk memberitahunya. Kapan kamu mau ngenalin aku ke orang tua kamu, Fik? Tanya Dinda di sebuah sore. Belum bisa sekarang, jawabku, lagi-lagi dengan kebohongan kecil. Kenapa? Aku hanya bisa menatapnya. Wajahnya polos, penuh harap. Dunia kami sederhana, tapi kebohongan ini mulai menghancurkannya perlahan. Seminggu kemudian, aku bertemu dengan keluarga Hana untuk pertama kalinya. Di sebuah rumah besar dengan pagar besi tinggi dan taman yang tertata rapi. Aku duduk berhadapan dengan 2 orang yang terlihat berwibawa, Pak Rendra dan istrinya, Bu Ningsih. Hana tidak terlihat. Maaf, Hana sedang keluar kota, tapi Dea sudah setuju dengan pernikahan ini, ucap Bu Ningsih. Aku tidak tahu harus berkata apa, Bu. Sejujurnya, aku belum yakin ini keputusan yang benar. Pak Rendra tersenyum tenang. Dulu aku dan ayahmu pernah mengalami masa-masa sulit. Kami bersama.
susah senang bareng. Janji ini bukan hanya tentang kalian, Fikri, tapi juga tentang persahabatan, tentang kepercayaan. Aku menelan ludah. Tapi bagaimana dengan Hana sendiri? Kenapa dia mau menikah dengan seseorang yang bahkan belum dia kenal? Bu Ningsih menatapku lekat. Karena Hana percaya pada nilai yang sama, tentang komitmen, tentang menepati janji, dan karena dia tahu, kamu adalah pria yang bisa dia percaya. Aku menunduk. Entah kenapa, hatiku bergetar. Hari pernikahan itu datang lebih cepat dari yang kukira. Dalam balutan jas hitam dan keringat dingin, aku mengucap akad dengan suara gemetar. Hana masih belum muncul. Ia hanya menyampaikan ijab melalui wali. Aku menikahi seorang wanita yang bahkan belum pernah kutatap matanya. Sesaat setelah ijab kabul, semua orang menyalamiku. Selamat, katanya. Bahagia, katanya. Tapi di dalam dada, aku hanya merasakan sunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku masuk ke kamar pengantin. Sebuah ruangan mewah, dengan aroma bunga melati, dan cahaya temaram. Jantungku berdegup kencang. Lalu pintu kamar terbuka. Pelan, langkah kaki masuk, lalu berhenti di hadapanku. Perlahan, aku mendongak. Dan di sanalah, dia Hana. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah istriku. Aku menatapnya, perempuan itu istriku, yang kini berdiri di hadapanku dalam balutan kebaya, putih bersih, dan kerudung tipis yang menutup sebagian wajahnya. Cahaya lampu kuning keemasan, menambah keanggunan dalam tiap detail dirinya. Nafasku tercekat. Bibirku ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang keluar. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berjalan pelan ke arah tempat tidur, duduk tenang, dan meletakkan tangannya di pangkuan. Rapi, elegan, seolah kami tidak sedang duduk di kamar pengantin, tapi di ruang pertemuan dua orang asing yang terpaksa dijodohkan. Dunia, aku berdiri kaku. Aku, Fikri, entah kenapa aku memperkenalkan diri lagi, seperti belum ada ijab kabul beberapa jam lalu. Aku tahu, ucapnya tenang, suaranya lembut, jernih, tapi terdengar seperti air yang mengalir pelan di atas. Sepetu, penuh kendali Hana. Aku menyebut namanya pelan, nama yang selama 2 pekan terakhir hanya hidup dalam imajinasi dan keresahan. Terima kasih, karena bersedia menikah denganku. Hana hanya menunduk, tersenyum, tapi bukan senyum manja atau malu-malu seperti dalam cerita roman picisan. Senyumnya datar terbaca, seperti tanda bahwa ini semua adalah bagian dari rencana besar yang sudah ia siapkan. Kamu kelihatan kaku, katanya kemudian. Aku mengangguk jujur, karena aku memang kaku. Ia tertawa kecil, lalu berdiri dan membuka kerudungnya perlahan, dan sekali lagi, aku dibuat terdiam. Hana tidak hanya cantik, wajahnya bersih, kulitnya putih bening. Tapi yang paling membuatku tak bisa berpaling adalah sorot matanya dingin, tenang, dan penuh misteri. Bukan seperti wanita yang baru saja dinikahi, tapi seperti seseorang yang lebih dulu memahami situasi ini, sebelum aku sempat mencerna semuanya. Kamu takut padaku? Tanyanya. Bukan takut, hanya belum siap. Kalau begitu, malam ini kita hanya tidur sebagai 2 orang yang baru saja terikat, bukan sebagai pasangan yang harus berpura-pura saling mencinta. Aku menatapnya heran. Kamu tidak keberatan? Hana menggeleng pelan. Aku bukan tipe wanita yang menuntut. Lagi pula, aku tahu kamu belum benar-benar ada di sini. Mataku menajam. Maksudmu, hatimu masih di tempat lain kan? Katanya, sambil menatapku lurus. Dek. Aku merasa seperti telanjang, seperti sedang dibaca habis-habisan. Aku tidak akan menanyakan siapa dia. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak berniat mengambil apapun darimu. Bahkan hatimu, jika kamu tidak ingin memberikannya. Aku terdiam cukup lama. Kata-katanya menusuk tapi tidak menyakitkan. Jujur, tapi tak menghakimi. Kenapa kamu mau menikah denganku? Akhirnya aku bertanya.
Hana tersenyum tipis. Karena aku ingin membayar janji orang tuaku. Hanya itu. Hanya itu. Untuk sekarang, aku tidak tahu kenapa. Tapi rasanya seperti sedang bicara dengan seseorang yang jauh lebih dewasa dariku. Bukan dalam arti usia, tapi cara berpikir, cara memandang hidup. Dan entah kenapa, itu membuatku merasa kecil. Hari-hari setelah malam itu berjalan aneh, kami tinggal di rumah baru. Hadiah dari keluarga Hana. Di pinggir kota, aku tetap pergi kerja ke toko online, tempatku biasa bekerja. Tapi kini, dengan status baru suami dari seorang wanita kaya raya, yang tidak pernah terlihat di media manapun, yang lebih membuatku bingung. Hana tidak pernah menanyakan apapun tentang kehidupanku. Ia tak menanyakan di mana aku bekerja, siapa teman-temanku, bahkan tidak pernah bertanya kenapa aku sering pulang larut. Ia hanya memasak sendiri, membersihkan rumah sendiri, dan menghindari segala bentuk pembicaraan yang menyentuh ranah personal. Satu-satunya hal yang kupelajari darinya adalah bahwa ia menyukai teh melati panas di pagi hari. Hana, panggilku. Suatu malam saat makan malam, kamu kerja apa sih? Ia mengangkat alisnya sambil menatapku. Baru sekarang kamu penasaran? Aku tersipu. Merasa bodoh. Iya, aku cuma penasaran. Bisa dibilang, aku mengelola beberapa bisnis. Bisnis apa? Ada beberapa bidang. Tapi maaf, aku nggak bisa cerita terlalu detail. Untuk sekarang, cukup kamu tahu kalau itu bukan hal yang melanggar hukum. Jawaban itu membuatku makin bingung. Kenapa kamu nggak suka tampil di media sosial? Bahkan namamu susah dicari. Aku memang sengaja begitu. Aku percaya bahwa tenang itu lebih penting daripada terkenal. Lagi pula, dunia ini kejam. Terlalu banyak orang yang ingin mendekat, bukan karena tulus. Aku menggigit bibir bawah. Kata-katanya membuatku berpikir, mungkin dia pernah dikecewakan. Mungkin dia pernah disakiti. Tapi tak kutanya lebih jauh. Karena sorot matanya berubah dingin tiap kali masa lalunya disinggung. Di balik semua itu, Dinda masih menjadi beban pikiranku. Kami masih saling kirim pesan. Tapi kini, semuanya terasa canggung. Aku kangen kamu, Vic, tulisnya. Dan aku hanya bisa membalas. Aku juga, kebohongan demi kebohongan kutumpuk. Dan semua itu membuatku bertanya, apakah aku manusia seburuk ini? Satu sisi, aku ingin menyelamatkan keluargaku. Di sisi lain, aku merasa sedang menghancurkan hati seseorang yang pernah ku berjanji akan kunikahi. Hana tak pernah menyinggung apapun tentang Dinda. Tapi entah kenapa, aku merasa dia tahu segalanya. Seolah dia membiarkanku terjebak dalam dilema moral dan membiarkanku memilih sendiri jalan keluar yang akan kutanggung. Malam itu, aku masuk ke kamar lebih dulu. Hana masih di dapur. Saat aku merebahkan badan, kulihat sebuah dokumen di atas meja kerja kecil di pojok kamar. Tak sengaja, dan di atasnya, tertera nama sebuah perusahaan properti terkenal di ibu kota. Pemilik Hana Arianti. Aku membeku. Jadi, dia. Pemiliknya? Tanganku bergetar saat mengambil dokumen itu. Tapi sebelum sempat kubuka halaman berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku buru-buru meletakkannya kembali. Dan saat Hana masuk, ia hanya menatapku sebentar, lalu tersenyum. Samar, kamu mulai penasaran, ya? Katanya. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Sudah 3 malam aku tidur di kamar ini, di sisi yang sama, di kasur yang sama. Tapi rasanya, setiap malam yang kulalui bersama Hana adalah teka-teki baru yang tak pernah benar-benar bisa kupecahkan. Dan malam ini, malam ketiga, menjadi titik balik dari rasa penasaran yang selama ini kutahan dalam diam. Hana duduk di depan cermin rias, menyisir rambutnya perlahan. Rambut hitam legam itu tergerai lembut di punggungnya. Aku berdiri tak jauh dari tempat tidur, mengamati diam-diam. Bayangan tubuhnya dalam pantulan kaca memperlihatkan ketenangan yang tak kupahami. Hari ini, kamu pulang lebih cepat, katanya tiba-tiba, tanpa menoleh. Iya. Toko sedang sepi. Kamu kelihatan lelah. Aku hanya mengangguk. Lelah bukan hanya karena pekerjaan,
Tapi karena pikiran yang tak pernah berhenti menuntut jawaban tentang Hana, tentang pernikahan ini, tentang Dinda, aku buatkan kamu teh. Lanjutnya, ia berdiri dan berjalan ke dapur. Aku mengikutinya dengan pandangan mata, lalu mengalihkan perhatian pada meja di dekat tempat tidur. Dokumen tadi masih di sana. Aku menghampirinya pelan, membuka satu halaman, memastikan apa yang kulihat kemarin bukan mimpi. Benar, nama itu tertera jelas. Hana Eric, direktur utama dari sebuah perusahaan properti besar, bukan anak biasa, bukan wanita sederhana seperti yang selama ini kutebak. Kupandangi halaman demi halaman. Perusahaan ini punya aset tanah di berbagai kota. Nilai investasinya miliaran. Aku tidak tahu harus merasa kagum atau takut. Yang jelas, Hana bukan hanya cerdas, tapi juga sangat hati-hati menyembunyikan ini semua dariku. Minumannya sudah jadi. Suara Hana terdengar dari belakang. Aku refleks menutup map dan meletakkannya ke tempat semula. Terima kasih, ucapku, gugup sambil menerima cangkir teh darinya. Ia duduk di ujung ranjang, menyesap tehnya pelan. Aku ikut duduk, tapi menjaga jarak Hana. Boleh, aku tanya sesuatu? Tentu. Kenapa kamu tidak pernah cerita soal perusahaan itu? Ia diam sejenak, matanya menatap ke depan. Tidak langsung padaku. Aku tidak pernah sembunyikan. Aku hanya belum merasa perlu menceritakan. Tapi ini besar, penting. Aku merasa seperti menikahi orang asing yang ternyata bukan orang biasa. Hana, kali ini, sorot matanya lembut, tapi tegas. Aku tidak ingin kamu melihatku hanya karena aku punya nama besar atau uang. Aku ingin kamu mengenalku bukan dari CV, tapi dari aku yang kamu temui tiap pagi dan malam. Aku menelan ludah. Tak bisa menjawab. Fikri, lanjutnya. Pernikahan ini memang awalnya bukan tentang cinta, tapi aku ingin menjalaninya dengan tenang. Aku ingin kita saling terbuka, tapi aku juga paham, kamu punya batas. Jadi, aku menunggu sampai kamu siap. Aku mengangguk pelan. Maaf kalau aku lancang. Tidak, kamu berhak tahu. Tapi kamu juga berhak memutuskan, mau tahu sejauh apa. Aku, dan entah kenapa, di antara semua kalimat yang ia ucapkan malam itu, yang paling menusukku justru, yang paling sederhana, aku menunggu. Menunggu aku siap. Menunggu aku jujur. Menunggu aku melepas masa lalu yang masih kutahan kuat di dada. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk bicara dengan Dinda. Kupanggil dia ke sebuah kafe kecil, tempat biasa kami bertemu dulu. Wajahnya berbinar melihatku datang, tapi tatapan itu perlahan redup begitu melihat ekspresiku yang kaku. Ada apa, Fik? Aku harus jujur. Dinda terdiam, mungkin dia sudah menebaknya. Aku sudah menikah. Kata-kata itu keluar seperti pisau, dan benar saja, wajahnya memucat. Kamu bilang, kamu sayang sama aku, ucapnya pelan. Dan aku memang sayang, Din, tapi kamu menikah dengan wanita lain. Aku tertunduk. Kenapa, Fik? Kenapa kamu gak cerita dari awal? Aku gak bisa. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ayahku punya utang besar, kami bisa kehilangan rumah. Dan satu-satunya cara, apa dia bayar utang itu? Aku tak menjawab. Dinda menggeleng. Jadi kamu dijual, Fik? Begitu aja? Demi rumah? Bukan. Begitu. Aku nggak punya pilihan. Dinda menatapku lama, lalu berdiri. Kamu selalu punya pilihan, Fikri. Tapi kamu memilih diam. Aku tidak mengejarnya saat ia pergi. Karena aku tahu, luka yang kubuat hari ini tidak cukup hanya dijahit dengan maaf. Malam itu, aku pulang dengan langkah berat. Hana sudah menungguku di ruang tamu, membaca buku sambil memutar musik instrumental. Kamu terlambat, katanya tanpa menatapku. Aku ketemu Dinda. Ia menutup bukunya, lalu menatapku. Tak ada amarah, tak ada cemburu, hanya tatapan yang dalam, seolah berkata, akhirnya, aku sudah cerita semuanya. Bagus, jawabnya. Dia marah. Tapi dia pantas marah. Lalu, kamu
Masih marah karena harus menikah denganku? Aku menatapnya, dan entah bagaimana, kata tidak terasa jauh lebih jujur daripada iya. Tidak, jawabku. Hana tersenyum. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku duduk lebih dekat di sampingnya. Kami minum teh bersama, berbicara tentang hal-hal kecil tentang masa sekolahku, tentang makanan favoritnya, tentang lagu yang sering diputar ayahnya di pagi hari. Perlahan, dinding antara kami mulai retak, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang mengenal seseorang, bukan karena perjodohan, bukan karena terpaksa, tapi karena aku memilih untuk membuka hati, meski masih ada ribuan hal yang belum ku ketahui tentang Hana. Malam itu, satu hal menjadi sangat jelas bagiku, ia bukan wanita biasa. Seminggu pagi, matahari menyelinap masuk dari celah tirai jendela. Wangi teh melati seperti biasa menguar dari dapur. Suara sendok beradu dengan cangkir terdengar pelan, membentuk ritme tenang dalam rumah kami yang terlalu sepi untuk disebut rumah. Pengantin baru, aku masih berbaring di tempat tidur. Pandanganku tertuju pada langit-langit, tapi pikiranku entah kemana. Beberapa hari terakhir, terasa seperti lorong panjang yang hanya menuntunku pada tanda tanya baru. Tentang Hana, tentang siapa dia sebenarnya, tentang kenapa dia begitu. Tidak seperti perempuan pada umumnya. Setelah mandi dan berpakaian, aku turun ke dapur. Hana sudah duduk di meja makan dengan tablet di tangannya. Ia terlihat serius, membaca sesuatu. Sekilas, layar tablet itu menunjukkan grafik saham dan angka-angka yang tak ku mengerti. Pagi, sapaku, ia menoleh dan tersenyum. Kamu bangun siang. Kemarin lembur. Hana mengangguk, lalu kembali menatap layarnya. Aku duduk di hadapannya. Kamu gak pernah istirahat ya? Bisnis gak kenal hari libur. Perusahaan kamu gede banget ya? Aye, tipis. Seperti biasa. Tak sombong, tak juga rendah diri. Hanya tenang. Seperti biasa, aku menyeruput teh pelan, lalu memberanikan diri bertanya. Hana, kenapa kamu gak pernah muncul di media? Maksudku, dengan bisnis sebesar itu, biasanya orang-orang akan dikenal, punya sosial media, masuk berita, atau paling tidak, orang-orang bisa cari tahu kamu siapa. Hana menutup tabletnya, menatapku. Wajahnya tidak berubah, tapi aku merasa sorot matanya menajam sedikit. Aku memang sengaja. Kenapa? Karena dunia ini terlalu bising. Aku terdiam, menunggu ia menjelaskan. Semakin kamu dikenal, semakin kamu jadi sasaran, bukan hanya oleh orang jahat, tapi juga oleh mereka yang cuma ingin mendekat demi keuntungan. Aku pernah mengalaminya, Victorku, menelan ludah. Orang-orang datang padaku dengan senyum, tapi di balik itu, mereka menggenggam pisau. Kalimatnya dingin, tapi terasa nyata. Aku bisa merasakan bekas luka dari cara ia mengatakannya. Aku belajar menyembunyikan diri. Di depan publik, aku hanya anak dari Pak Rendra. Tidak lebih, tidak kurang. Orang tahunya, perusahaan ayahku yang hebat. Padahal sejak 5 tahun lalu, akulah yang menjalankan semuanya. Dan kamu berhasil menjaga semua itu. Sendiri, Hana tersenyum pelan. Aku punya tim, tapi kepercayaan tak semudah itu dibangun. Jadi aku selalu jaga jarak. Bahkan, story, laki-laki. Aku meneguk air, tenggorokanku terasa kering. Dan, kamu percaya padaku? Tanyaku pelan. Belum. Tapi aku ingin belajar. Itu jawaban jujur, bukan manis. Bukan untuk menyenangkan, tapi justru karena itulah. Kalimat itu terasa lebih tulus dari 1000 janji cinta. Hari itu, aku memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang Hana. Bukan karena tidak percaya, tapi karena aku ingin mengenalnya bukan dari perkataan orang, tapi dari usahaku sendiri. Aku mencari namanya di internet, tak ada hasil. Sosial media, tidak ditemukan berita bisnis. Ada, tapi nama pemilik perusahaan itu hanya disebut keluarga Rendra. Semuanya bersih, seperti ia menghapus jejaknya sendiri. Tapi, satu hal yang menarik perhatianku. Sebuah foto tua, dalam artikel lama, wajah Hana,
beberapa tahun lebih muda, berdiri di samping seorang pria yang wajahnya tak asing. Aku mengeklik foto itu dan memperbesarnya. Itu Damar, mantan ceco muda yang sempat tersandung kasus penipuan investor. Aku ingat beritanya. Begitu saja setelah perusahaan tempat ia bekerja ditutup karena skandal besar. Tak pernah tertangkap, tak pernah muncul lagi. Dan kini aku melihat Hana berdiri di samping pria itu. Tersenyum, seperti teman lama. Apa hubungan mereka? Malam itu, aku pulang lebih cepat dari biasa. Hana sedang membaca di ruang tamu. Aku duduk di sebelahnya, menatap wajahnya yang tenang seperti selalu. Aku lihat kamu pernah foto bareng Damar, kataku hati-hati. Hana meletakkan bukunya. Pandangannya mengunci pandanganku. Jadi kamu mulai menyelidikiku? Aku cuma penasaran. Ia menarik napas panjang. Damar dulu temanku. Kami kuliah di tempat yang sama. Sama-sama punya ambisi besar. Tapi dia mengambil jalan pintas. Kamu tahu soal kasusnya? Aku tahu lebih banyak dari orang-orang. Nadanya terdengar getir. Karena dia pernah mencoba menipu aku juga. Aku menahan napas. Untung aku sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Aku tidak jatuh ke perangkapnya. Tapi sejak itu, aku sadar, orang bisa berubah seburuk itu demi uang. Kamu kecewa? Bukan kecewa, lebih ke hancur. Karena dulu, aku percaya padanya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku tahu satu hal, Hana, bukan hanya membangun tembok karena takut disakiti. Ia membangun benteng karena pernah hampir dihancurkan. Setelah obrolan malam itu, hubungan kami perlahan berubah. Hana mulai lebih terbuka. Ia kadang bercerita soal pekerjaannya, soal jadwal rapat, tentang investor yang sulit didekati. Aku mulai terbiasa dengan caranya berbicara ringkas, padat, tapi penuh isi. Aku juga mulai terbiasa dengan kehadirannya, suara sendoknya di pagi hari. Tatapan tajamnya saat membaca laporan keuangan, senyumnya yang hanya muncul sekali-sekali, tapi selalu membuat ruang ini terasa hangat. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi rasanya aku mulai nyaman. Bukan karena kewajiban, bukan karena hutang, tapi karena Hana perlahan menjadi seseorang yang ingin ku cari tahu lebih dalam lagi. Namun, saat aku mulai merasa nyaman, dunia luar mengetuk kembali. Suatu sore, saat aku pulang, lebih awal, kudapati sebuah mobil terparkir di depan rumah. Bukan mobil kami, warna silver, dengan kaca gelap, dan seseorang berdiri di depan pagar. Perempuan, langsing, rambut panjang tergerai, matanya tajam, bibirnya merah menyala. Itu Dinda. Degup jantungku melonjak, keringat dingin menetes di pelipis. Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, Hana membuka pintu rumah, berdiri di belakangku. Mata Dinda dan Hana saling bertemu. Dan dalam sepersekian detik, aku tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Seku, Dinda berdiri di depan pagar rumah. Wajahnya dingin, penuh tanya. Matanya menatap tajam bukan padaku, tapi pada Hana, yang berdiri tak jauh di belakangku. Angin sore meniup pelan ujung kerudung Hana, sementara Dinda berdiri dengan rambut yang dikibas angin, seperti adegan dalam drama yang tak pernah kuinginkan menjadi nyata. Fik, kamu gak akan bukain pintu. Suara Dinda terdengar pelan, tapi tajam seperti pisau. Aku menoleh ke Hana. Ia tak bicara, hanya diam, menatap Dinda dengan tenang. Lalu perlahan, ia berjalan ke arah pagar dan membukanya sendiri. Silakan masuk, katanya. Dinda terdiam sebentar, lalu melangkah masuk. Langkahnya tegas, suaranya tak ada getar. Tapi aku tahu, badai ada di dalam dadanya. Dan aku adalah pusat dari badai itu. Kami duduk di ruang tamu, aku di tengah. Dinda di kanan, Hana di kiri. Jarak kami hanya sejengkal. Tapi rasanya seperti dunia yang saling bertabrakan. Kamu baik-baik aja? Tanya Dinda, menatapku. Bukan Hana. Aku mengangguk pelan. Iya.
Baik, kamu tahu berapa lama aku nunggu penjelasan dari kamu? Dinda, aku minta maaf. Aku cuma mau tahu satu hal. Dinda menoleh ke Hana untuk pertama kalinya. Apa kamu mencintai suami aku? Aku terkejut. Hana pun begitu. Meski wajahnya tetap tenang. Maaf, tanya Hana. Nada suaranya tetap lembut. Kamu, tahu nggak? Sebelum kamu nikah sama Fikri, dia sudah punya rencana menikah denganku. Kami udah pacaran bertahun-tahun. Hana menatapku sesaat, lalu kembali menoleh ke Dinda. Aku tidak tahu, tapi kalau aku tahu pun, aku tetap akan menikahinya. Dinda menyipitkan mata. Kenapa? Karena kamu kaya dan bisa beli apapun. Aku langsung bicara. Dinda, jangan bawa-bawa, biar aku jawab. Potong Hana, suaranya pelan. Hampir seperti bisikan, tapi penuh kuasa. Aku menikah dengan Fikri, bukan karena aku ingin memilikinya, tapi karena aku ingin menyelamatkan ayahnya. Dinda terdiam. Aku pun mematung. Hana melanjutkan, ayah Fikri punya utang besar kepada seseorang yang, mari kita sebut, berbahaya. Kalau tidak segera dilunasi, keluarganya akan kehilangan segalanya, termasuk rumah, nama baik, dan mungkin hidup. Aku menatap Hana, tak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Aku sudah lunasi sebagian utangnya, dan sisanya sedang aku tangani. Kenapa kamu melakukan semua itu? Tanyaku lirih. Hana menatapku, karena aku janji pada ayahku untuk menjaga keluargamu. Dan karena aku tahu, kamu layak mendapat kesempatan baru. Dinda terlihat bingung, matanya bergetar, suaranya sedikit melemah. Tapi kamu gak bisa datang seenaknya dan ngambil hidup seseorang begitu aja. Aku tidak mengambil apapun. Aku hanya datang ketika semuanya sudah diambang kehancuran. Dan Fikri memilih menikahiku. Kata-kata Hana mengingatkanku pada malam sebelum akad. Ketika ayah menangis, diam-diam di teras. Ketika ibu memelukku tanpa berkata apa-apa. Aku terjebak, iya, tapi aku juga memilih. Aku. Minta maaf, Din, bisikku akhirnya. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana lagi waktu itu. Dinda menatapku lekat-lekat. Wajahnya memucat. Aku pergi, katanya lalu berdiri. Tapi, kamu harus tahu, Fik, kamu nggak bisa berdiri di dua kaki selamanya. Ia melangkah cepat keluar rumah tanpa berpamitan pada Hana. Suara pintu dibanting menjadi penutup percakapan yang tak pernah benar-benar selesai. Beberapa menit setelah itu, rumah menjadi sangat sunyi. Aku duduk membeku. Hana masih di tempatnya, menatap lantai. Kamu sudah tahu tentang Dinda dari awal ya? Tanyaku. Hana mengangguk pelan. Kenapa kamu gak bilang? Karena itu bukan bagianku untuk membicarakan masa lalu kamu. Tugasmu untuk memilih siapa yang kamu pertahankan. Aku menarik napas dalam. Kepalaku berat. Aku bukan pahlawan, Hana. Aku bahkan bukan suami yang baik. Aku bohong, aku pengecut. Dan aku gagal jaga hati siapapun. Hana berdiri dan menghampiriku. Ia duduk di sampingku, tak berkata apa-apa. Lalu, perlahan, ia menggenggam tanganku. Kita semua punya luka, Fik. Tapi kadang, luka itu yang membuat kita tahu siapa yang benar-benar mau tinggal dan bertahan. Aku memejamkan mata, rasanya seperti baru saja melewati gempa batin yang membuat segalanya runtuh. Beberapa hari setelah itu, suasana rumah menjadi hening. Tidak canggung, tapi seperti dua orang yang saling memberi ruang. Aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Hana tetap seperti biasa menyambutku dengan teh hangat dan senyum tipis, tapi hari itu, sesuatu berubah. Aku akan pergi keluar kota 2 hari, katanya. Sendiri? Iya. Ada pertemuan dengan dewan investor. Aku mengangguk. Tapi aku menjawab. Ia mendekat dan memberikan sebuah amplop. Ini untukmu. Apa ini? Lihat saja nanti. Saat aku pergi, aku menatapnya bingung. Kamu gak akan kasih bocoran sedikit pun? Ia tertawa kecil. Aku ingin kamu tahu bahwa semua ini bukan cuma soal perjodohan, tapi soal sesuatu yang lebih dari itu. Malam itu, setelah Hana pergi dan rumah
menjadi senyap. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa dokumen. Surat pelunasan utang atas nama ayahku, bukti transfer ke bank yang selama ini membayangi keluargaku, dan di balik dokumen itu sebuah surat tulis tangan, Fikri. Aku tahu kamu mungkin belum mencintai, dan aku tidak menuntut itu sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku melakukan ini bukan karena kasihan, atau karena ingin dianggap pahlawan. Aku melakukannya karena aku percaya pada kamu, bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang mungkin suatu hari bisa mencintaiku bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Aku percaya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Hana, aku menatap tulisan itu lama. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dilihat dan diterima, tanpa syarat, tanpa paksaan, tanpa penilaian. Aku memandang langit-langit kamar dalam gelap, dan aku tahu, cinta bukan hanya datang dari tawa dan pelukan. Kadang, ia datang dari keberanian seseorang untuk bertahan, meski tak dicintai. Dan sekarang, aku yang harus memutuskan. Apakah aku masih akan berdiri di bayangan masa lalu, atau mulai melangkah menuju cahaya yang baru? Sudah 2 hari Hana pergi keluar kota. 2 hari tanpa suara sendok beradu dengan cangkir. 2 hari tanpa teh melati. 2 hari tanpa langkah kakinya menyusuri koridor rumah setiap pagi. Dan aku merasa rumah ini benar-benar kosong. Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di ruang tengah. Aku masih ingat, hari itu aku bahkan belum benar-benar mengenalnya. Sekarang, setelah waktu dan kebenaran mulai terbuka sedikit demi sedikit, aku merasa aku yang justru belum benar-benar mengenali diriku sendiri. Hari ini, aku pulang lebih awal. Pekerjaan di toko online sedang sepi, tapi bukan hanya itu yang membawaku pulang lebih cepat. Sejak membaca surat Hana, perasaanku tidak pernah lagi sama. Aku merasa ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini hanya kusentuh di permukaan. Rasa penasaran itu membuatku membuka kembali lemari di kamar kerja. Hana awalnya hanya ingin menyapu bersih debu dan merapikan beberapa dokumen, tapi di salah satu laci yang terkunci, aku menemukan kotak kecil berwarna coklat tua. Tak sengaja, kuncinya terjatuh di bawah karpet. Aku tak tahu, mungkin Hana lupa menguncinya rapat sebelum pergi. Tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Isinya, tumpukan surat lama, foto-foto usang, dan sebuah flash disk. Surat pertama membuatku tertegun. Untuk Hana, dari Mama. Maaf, karena Mama tidak bisa bersamamu lebih lama. Dunia ini keras sayang, dan kamu harus lebih kuat dari siapapun jika ingin bertahan. Jangan mudah percaya, jangan pernah tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka bisa menghancurkanmu. Dan satu hal yang harus kamu ingat Hana, jangan ulangi kesalahan Mama dengan jatuh cinta pada orang yang hanya ingin nama dan harta. Tanganku gemetar. Surat itu terasa seperti penggalan masa lalu yang kelam. Aku membaca lembar demi lembar surat dari ibunya Hana yang ternyata meninggal saat Hana masih remaja. Semua surat menyuarakan hal yang sama. Ketakutan, luka, dan wasiat untuk menjadi kuat. Foto-foto dalam kotak itu memperlihatkan Hana kecil bersama seorang wanita yang tampak letih tapi anggun. Di beberapa foto lain, ada pria yang wajahnya tak asing, Damar. Dari situ, aku menyimpulkan satu hal. Damar bukan sekadar teman kuliah Hana. Dia bagian dari masa lalunya yang paling gelap. Aku ambil flash disk itu. Ragu-ragu, tapi akhirnya kugunakan laptop Hana. Setelah beberapa detik, file-file terbuka. Ada video, ada rekaman suara, ada dokumen transaksi. Semuanya menyebut nama Damar. Dan semakin aku membaca, semakin aku sadar, Hana pernah hampir kehilangan segalanya. Damar bukan hanya mencoba menipu Hana, ia pernah mencuri data keuangan perusahaan milik ayah Hana dan hampir menjualnya ke investor gelap. Tapi sebelum semuanya terjadi, Hana lebih dulu menghentikannya dengan diam-diam.
tanpa membawanya ke polisi, tanpa media, tanpa skandal. Dan semua itu, ia pendam sendirian. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, semua kalimat yang pernah ia ucapkan kini memiliki makna yang lebih dalam. Aku ingin hidup tenang. Aku belajar menyembunyikan diri. Orang bisa tersenyum sambil menggenggam pisau. Kini aku mengerti. Hana bukan menyembunyikan masa lalunya dariku. Ia melindungiku darinya. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk sendiri di ruang tengah, memandangi pintu, berharap Hana segera pulang. Aku ingin menatap matanya. Aku ingin memeluknya dan berkata bahwa aku bukan lagi laki-laki yang ragu, tapi yang datang bukan Hana. Ponselku bergetar. No more. Tadi kenal? Fikri? Suaranya berat. Dingin. Aku mengenal suara itu. Siapa ini? Tanyaku pelan. Aku, Damar. Jantungku berhenti sepersekian detik. Aku tahu kamu sudah mulai menyelidiki Hana. Hati-hati. Fik. Dia tidak sebaik yang kamu kira. Aku tidak butuh nasihat dari orang yang pernah hampir menghancurkannya. Damar tertawa kecil. Kamu belum tahu semuanya. Hana bukan cuma wanita cerdas. Dia juga wanita yang berbahaya kalau kamu tidak tahu caranya memperlakukan dia. Aku merasakannya dulu. Sekarang, giliranmu. Klik. Sambungan terputus. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar dunia Hana lebih rumit daripada yang pernah kubayangkan. Dan kini aku berada di tengahnya. Beberapa jam kemudian, Hana pulang. Aku langsung berdiri, menghampirinya. Kamu kelihatan lelah, kataku sambil membantu membawakan tasnya. Aku sempat terjebak hujan, ucapnya sambil tersenyum. Aku menemukan kotak di laci meja kerja, ucapku pelan. Hana menghentikan langkahnya. Aku nggak sengaja membukanya. Kuncinya terjatuh. Ia menatapku lama, lalu duduk di sofa. Jadi kamu sudah tahu semuanya? Aku duduk di hadapannya. Menelip. Hana memejamkan mata sesaat, lalu menarik napas panjang. Aku tahu ini akan terjadi. Cepat atau lambat. Kenapa kamu nggak pernah cerita padaku? Apa kamu akan percaya kalau aku yang bilang bahwa aku pernah hampir dihancurkan oleh orang yang aku percaya? Suaranya gemetar. Pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Aku menunduk. Aku bukan hanya takut kamu akan pergi. Aku takut kamu akan melihatku sebagai perempuan yang rapuh. Padahal selama ini, aku mencoba jadi kuat. Demi ayahku. Demi semua orang. Dan sekarang, demi kamu, mataku mulai berkaca-kaca. Aku genggam tangannya pelan. Hana, kamu nggak sendiri sekarang. Ia menatapku. Air matanya menggenang. Untuk pertama kalinya, topengnya runtuh. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa bukan hanya mencintai Hana, tapi ingin melindunginya. Namun sebelum malam itu selesai, satu kejutan terakhir datang. Seseorang mengetuk pintu. Saat kubuka, seorang pria tinggi berdiri di depan pintu. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku. Pria itu menyodorkan surat. Ini untuk NY. Hana Arianti. Tolong sampaikan, ini perintah dari kejaksaan. Aku terpaku. Surat itu berisi panggilan resmi atas nama Hana. Kasus, penyalahgunaan wewenang, dan transaksi fiktif. Tanganku lemas. Hana Mendicott membaca surat itu dan terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya pucat. Ini nggak mungkin, bisiknya. Dan malam itu, setelah semua hal mulai terlihat jelas, dunia kami kembali terguncang. Aku tidak pernah menyangka bahwa surat dengan kop kejaksaan bisa membuat segalanya berubah secepat badai meruntuhkan pondasi rumah. Hana mematung dengan surat di tangannya. Matanya tak berkedip, mulutnya terbuka, tapi tak mengeluarkan suara. Aku berdiri di sampingnya, menatap huruf demi huruf yang menghancurkan malam kami. Panggilan resmi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan transaksi fiktif. Aku ingin menyangkal,
ingin berkata bahwa ini salah kirim, tapi nama itu tertulis jelas, Hana Arianti. Kamu tahu tentang ini. Suaraku nyaris tak terdengar. Hana masih menatap surat itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, lalu akhirnya berkata pelan, "Tidak, ini pasti permainan." "Permainan siapa?" "Ayah menatapku." Dan dari tatapan itu, aku tahu siapa yang ada di kepalanya. "Damar," gumamnya. Aku tak menyela. Dia satu Satania yang tahu tentang sistem internal perusahaan, tentang celah, tentang laporan lama yang belum pernah dipublikasikan. Berarti, ini rekayasa. Ia mengangguk. Dia ingin balas dendam. Dia tahu aku menolaknya. Dulu dan sekarang. Sekarang dia kembali. Bukan untuk uang, tapi untuk menjatuhkan aku. Aku ingin percaya, tapi pikiranku diseret ke arah sebaliknya. Bagaimana bisa semua ini terjadi tanpa jejak? Bagaimana bisa sistem yang ia jaga selama bertahan-tahan bisa dilubangi begitu saja? Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi tatapan Hana memintaku berhenti. "Aku akan hadapi ini," ucapnya sendiri. "Tidak, kita akan hadapi bersama." Ia menggeleng pelan. "Kalau kamu ikut, kamu bisa ikut terseret. Nama keluargamu, pekerjaanmu, semuanya bisa hancur." Aku genggam tangannya. "Apa gunanya menikah kalau kamu harus tetap sendirian menghadapi semuanya?" Air matanya menetes. Dan malam itu, tanpa banyak kata, kami duduk berdua dalam diam. Dalam tekut, dalam cinta yang mulai teruji di titik paling pahit. Besok paginya, Hana berangkat lebih awal. Panggilan itu harus dijawab di kantor kejaksaan. Aku ingin ikut, tapi dia memintaku tinggal. Dengan lembut, tapi tegas. "Aku ingin kamu percaya padaku. Bukan karena aku memaksamu, tapi karena kamu memilih untuk percaya." Dan aku dengan hati yang setengah kosong mengangguk. Jam demi jam terasa seperti tahun. Aku menunggu di rumah, memandangi layar ponsel, berharap notifikasi darinya masuk. Tapi tak ada. Tidak sampai sore menjelang malam. Pukul 8:21, akhirnya pesan itu datang. "Aku akan pulang malam. Ada yang harus dibereskan dulu. Jangan tunggu." Tidurlah. Tapi bagaimana bisa aku tidur? Aku menyimpan ponselku dan memutuskan sesuatu. Aku harus tahu kebenarannya sendiri. Aku menemui temanku, Iqbal, yang bekerja sebagai pengacara muda. Di sebuah warung kopi, jauh dari pusat kota. "Nama Hana Arianti sedang dibuka penyelidikan internal," ucap Iqbal sambil menurunkan suara. Tapi anehnya, semua laporan masuk dari satu sumber, anonim. Tapi dari dokumen digital yang sangat rapi. "Damar, tebaku?" Iqbal mengangguk. Tapi dia terlalu pintar buat langsung kelihatan. Dia pakai sistem luar. Dari firma hukum luar negeri. Semua transaksinya terhubung ke dana fiktif yang seolah berasal dari perusahaan Hana. Aku memejamkan mata. Jadi, apa kemungkinan terburuknya? Zekpel menatapku lama. Kalau penyelidikan naik ke penyidikan, dia bisa kehilangan lisensi usahanya. Perusahaannya bisa dibekukan, nama keluarganya hancur, dan dia bisa dipenjara. Kalau tak bisa membuktikan ini, rekayasa. Aku pulang dengan perasaan yang kacau. Rumah itu kembali sunyi, lampu kamar Hana menyala. Kupikir dia belum pulang, tapi saat ku buka pintu, dia sudah duduk di tepi ranjang. Wajahnya tenang, tapi mata sembab. Aku tak berkata apa-apa. Aku hanya duduk di sebelahnya. "Aku capek, Fikri," ucapnya pelan. Aku hanya menggenggam tangannya. Semua yang kubangun, semua yang kujaga, bisa hancur cuma karena satu orang yang sakit hati. Lalu sekarang, apa rencanamu? Aku akan keluar negeri. Sementara, aku akan kumpulkan semua bukti dan bersihkan nama perusahaan dari luar. Aku butuh waktu. Aku menoleh cepat. "Pergi, sekarang, besok malam?" Dadaku tercekat. "Kamu gak bisa tinggal dan lawan dari sini." "Kalau aku tinggal,
Mereka akan mengikatku dengan opini media dan hukum lokal yang sudah kotor. Aku harus keluar sebelum semuanya mengunci. Aku berdiri, terus kita, kamu pergi begitu saja. Ia berdiri juga, menatapku dalam. Kalau kamu mau ikut, ikutlah. Tapi ini tidak akan mudah. Kita akan dikejar gosip, tekanan media, bahkan mungkin ancaman hukum. Ini bukan pernikahan romantis, Vic. Ini perang. Aku menatapnya. Dan semua luka, semua kebingungan, semua ketakutanku menguap saat ia berkata jujur. Aku tidak bisa menjanjikan kebahagiaan, tapi aku bisa janjikan satu hal, aku tidak akan lari dari kebenaran. Dan aku tidak akan pernah melepaskanmu kalau kamu tetap di sini bersamaku. Air mata menetes di pipiku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu, cinta bukan hanya tentang merasa nyaman. Cinta adalah keputusan untuk tetap tinggal. Bahkan ketika semuanya runtuh, dan malam itu, aku menjawab, aku ikut. Hana menatapku lama, lalu ia mendekat. Dan untuk pertama kalinya, sejak pernikahan kami dimulai, ia memelukku. Bukan sebagai istri karena janji orang tua, tapi sebagai perempuan yang memilihku. Dan aku memilihnya kembali. Meski besok, segalanya bisa berubah menjadi mimpi buruk. Setidaknya, malam ini, kami memilih bertarung. Bersama, Bandara Soekarno-Hatta dini hari itu lebih sunyi dari biasanya. Langit masih gelap, hanya disinari lampu-lampu redup yang memantul di lantai marmer. Hana berdiri di sampingku, mengenakan jaket hitam dan kacamata gelap, wajahnya tenang. Meskipun aku tahu di baliknya, pikirannya sibuk menyusun strategi. Kami sudah melewati semua pemeriksaan. Tiket ke Singapura di tangan. Di sana, Hana akan menemui pengacaranya, membuka data, dan menyusun pembelaan hukum dari luar negeri sebelum namanya makin dipelintir media. Aku hanya membawa satu ransel dan satu keputusan bulat. Aku takkan membiarkan Hana berjuang sendirian. Kalau kamu ikut, kamu akan kehilangan semua yang kamu punya. Ucap Hana pelan saat kami duduk menunggu boarding. Aku tidak kehilangan apa-apa kalau kamu satu-satunya yang berarti sekarang. Ia tak membalas, tapi tangannya menggenggam jemariku. Kuat, seolah tak ingin dunia merenggut satu Satania, orang yang masih percaya padanya. Tapi ternyata, dunia punya rencana lain. 15 menit sebelum boarding, seorang petugas bandara menghampiri. Permisi, Ibu Hana Arianti. Hana berdiri perlahan. Ya, ada permintaan dari kantor imigrasi. Ibu diminta mengikuti pemeriksaan lanjutan. Terkait dokumen perjalanan, aku ikut berdiri. Kami sudah lolos semua tahap pemeriksaan. Benar, Pak. Tapi ini perintah langsung, kami mohon kerjasamanya. Hana menatapku cepat. Ada kekhawatiran di matanya. Kami berjalan menuju ruang pemeriksaan, tapi di tengah lorong, kami berbelok ke ruangan kecil yang sunyi. Dan kami menemukannya. Damar, berdiri dengan setelan jas, rapi, senyum miring di bibirnya. Di belakangnya, ada dua orang pria berbadan besar, bukan petugas bandara. Ini seperti intimidasi, lama tak bertemu Hana. Aku langsung berdiri di depan Hana. Apa maumu? Tenang, Fikri. Aku cuma ingin bicara. Sebelum kalian kabur. Kami tidak kabur, kata Hana tajam. Kami menyelamatkan diri dari permainan kotormu. Damar tertawa pelan. Permainan kotor, bukankah kamu yang memulai semuanya? Aku tidak pernah memalsukan transaksi. Aku tidak pernah menjual perusahaan keluarga. Tapi kamu yang dulu hampir menjatuhkan segalanya karena nafsumu sendiri. Damar melangkah maju. Tapi sekarang, dunia akhirnya tahu siapa kamu. Bahkan mungkin, suamimu ini juga akan mulai ragu. Atau jangan-jangan, dia sudah ragu. Aku mengepalkan tangan, tapi Hana lebih dulu bicara. Kalau kamu pikir kamu bisa menghancurkan kami dengan cara lama, kamu salah. Fikri bukan seperti aku yang dulu. Betul. Aku menimpali. Aku tidak akan tinggal diam seperti dulu. Aku akan berdiri di samping Hana.
apapun yang terjadi. Damar mengangkat alis. Oke, kalau begitu, aku beri tawaran. Aku menahan napas. Fikri, kamu tinggal. Biarkan Hana ikut aku akan bersihkan semua laporan. Aku akan selamatkan dia dari jeratan hukum. Tapi kamu, keluar dari hidupnya. Hana terkejut, aku diam sejenak. Lalu kutatap Damar lurus-lurus. Lucu kamu berpikir, kami bisa ditukar dengan barter macam itu. Kamu bukan penyelamat, Dam. Kamu cuma pecundang yang belum bisa terima ditolak. Damar mendesis. Kamu, pikir kamu, siapa? Hanya pria biasa. Bahkan dulu kamu butuh perjodohan untuk menyentuh tangannya. Aku maju selangkah. Tapi sekarang, aku berdiri di sisinya bukan karena dijodohkan, tapi karena aku memilih dia, dan itu sesuatu yang tak pernah kamu dapatkan. Sorot mata Damar berubah. Ia menyadari ucapannya tak bisa lagi menggores. Tak lama kemudian, petugas imigrasi yang sebenarnya datang. Mereka mengusir Damar dan rekan-rekannya dari ruangan. Setelah Hana menunjukkan surat pendamping hukum internasionalnya, tak ada dasar hukum untuk menahan kami. Damar hanya bisa pergi dengan wajah yang ditutupi senyum palsu. Namun, sebelum melangkah keluar, ia berbisik ke arah Hana. Permainan belum selesai. Masih ada satu nama yang akan membuka semua luka masa lalumu. Aku menoleh, tapi ia sudah pergi. Di atas pesawat, suasana hening. Tapi kepala kami penuh pertanyaan. Apa maksudnya Han? Siapa yang dia maksud? Hana menandok lama, lalu menjawab pelan. Aku belum cerita semua soal masa lalu, aku menoleh pelan. Ada satu orang lagi yang tahu kunci dari semua permainan. Ini bukan hanya Damar, tapi seseorang yang dulu sangat dekat dengan keluargaku. Seseorang yang kami anggap seperti keluarga sendiri. Siapa? Hana menatapku. Asisten pribadi ayahku, namanya Pak Wiryo. Aku mengingat nama itu samar-samar. Pernah terdengar di antara dokumen perusahaan yang pernah kulihat. Dia tahu tentang semua aset keluarga, tentang sistem pengamanan. Dan dia pernah bekerja sama diam-diam dengan Damar. Sebelum ayah tahu, kenapa kamu nggak bongkar dia juga? Karena dulu aku belum punya bukti. Tapi sekarang, kalau Damar benar-benar mau menjatuhkan aku, dia pasti menggandeng Wiryo lagi. Dan itu berarti, waktuku makin sedikit. Kami tiba di Singapura tengah malam. Kami disambut oleh pengacara Hana, wanita parubaya bernama Susan. Tegas, cerdas, dan langsung bekerja. 1 minggu, itu waktu kita. Setelah itu, negara asal kalian bisa mengirim surat ekstradisi jika tuduhan dinaikkan ke penyidikan. Hana mengangguk. Aku hanya diam. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar perjalanan membela diri. Ini adalah perang. 3 hari berlalu, kami bekerja di kantor hukum kecil, membuka setiap dokumen, membedah laporan transaksi, dan menyusun jejak digital. Fikri yang dulunya hanya anak biasa, kini belajar memahami bahasa hukum dan laporan finansial. Lalu satu malam, saat semua mulai terlihat terang, Susan memanggil kami ke ruang kerja. Kami menemukan rekening penampungan atas nama pihak ketiga. Dana dari perusahaan Hana dipindahkan secara bertahap, dalam jumlah kecil. Kecil, tapi berulang? Tanya Hana cepat. Susan mengangguk. Ya, dan setelah ditelusuri, pemilik rekening itu adalah, ia meletakkan selembar kertas di atas meja kami menanduk, dan saat kulihat namanya, mataku membelalak, nafasku terhenti. Dunia berhenti berputar. Nama pemilik? Dinda Sari Wulandari. Aku menatap Hana. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Dinda, perempuan yang dulu ingin aku nikahi, terlibat dalam semua ini? Dan saat itulah aku sadar. Perjuangan kami bukan hanya tentang melawan musuh dari luar, tapi juga musuh yang menyamar dalam cinta masa lalu. Aku menatap nama itu berkali-kali. Dinda Sari Wulandari, aku mencoba menyangkal.
berharap ini hanya nama yang mirip, berharap ada penjelasan lain yang masuk akal. Tapi Susan, pengacara Hana, hanya menatapku dengan datar sambil berkata, "Kami sudah verifikasi. Nick, alamat dan aktivitas transaksinya cocok. Dunia seakan berhenti berputar." "Bagaimana bisa? Kenapa, Dinda? Aku harus menemuinya," ucapku. "Fikri." Hana memanggil namaku, pelan, seperti menahan. Aku harus tahu langsung dari dia. Aku nggak bisa menerima ini begitu aja, tanpa dengar dari mulutnya sendiri. Hana menanduk. "Baik, tapi hati-hati. Dia bukan Dinda yang dulu kamu kenal." Penerbangan kembali ke Jakarta kulewati dalam diam. Hana tak ikat. Ia tinggal bersama Susan untuk mempersiapkan dokumen yang akan digunakan membongkar jaringan Damar dan semua pihak yang terlibat. Aku hanya bawa satu hal, keyakinan bahwa kebenaran harus aku lihat sendiri. Meskipun mungkin itu akan merobek hatiku. Habis-habisan, Dinda menemuiku di sebuah kafe yang pernah kami datangi, dulu tempat kenangan dulu terasa manis. Kini hanya menyisakan pahit. Ia datang dengan wajah biasa, senyum tipis. Tidak ada tanda bersalah. "Sudah lama ya?" katanya sambil duduk. Aku tak membalas senyum itu. Aku hanya mengeluarkan selembar kertas, bukti transfer dan daftar transaksi. Matanya hanya melirik. "Langsung ke inti ya, Fik?" jawab aku. "Kenapa namamu ada di transaksi pencucian dana perusahaan Hana?" Ia mengangkat alis, bersandar ke kursi. "Kamu berubah, ya? Dulu kamu lembut, sabar. Sekarang, seperti anjing penjaga istri." Aku mengepalkan tangan di bawah meja. "Jawab, Din." Ia tertawa pelan. "Tenang saja. Aku hanya menagih balas dendam." "Balas dendam apa?" Matanya menatapku lurus. "Kamu meninggalkanku tanpa penjelasan. Kamu nikah dengan perempuan kaya. Kamu pikir itu nggak menyakitkan?" "Aku meninggalkanmu karena aku harus menyelamatkan keluargaku. Kamu tahu itu. Dan kamu tahu juga aku masih cinta kamu waktu itu." "Cinta?" Iya, tertawa sinis. "Cinta nggak cukup, Fik. Cinta nggak bisa beli nasi, nggak bisa lunasi utang. Sementara dia, Hana, bisa membungkus kamu dengan kemewahan, dan kamu menyerah seperti anjing yang diberi tulang emas." Aku berdiri, dadaku terbakar. "Kamu kerja sama Damar. Kamu hampir menghancurkan hidup Hana. Kamu menghancurkan hidupku juga. Karena kamu menghancurkan hidupku duluan." Matanya merah, suaranya pecah. Untuk pertama kalinya, topengnya jatuh. "Kamu pikir kamu satu-satunya yang merasa terpaksa? Aku juga. Aku bertahan di hubungan kita karena aku kira kamu akan memilih aku. Tapi kamu malah pergi, menikahi perempuan yang bahkan kamu belum kenal. Dan sekarang kamu datang, membela dia seolah kamu satria." Air matanya jatuh. Tapi kutemukan ketulusan di sana. Hanya luka lama yang dipelihara sebagai senjata. Aku menghela napas panjang. "Dinda, aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf atas semua luka yang pernah kubuat. Tapi itu tidak membenarkan kamu menjebak orang yang tidak bersalah." Ia menatapku lama. "Kamu mencintainya?" "Iya. Lebih dari yang pernah aku kira bisa aku rasakan ke siapapun." Ia tertawa kecil. "Cepat sekali kamu jatuh cinta. Karena Hana bukan seperti yang kamu pikir. Dia perempuan paling berani yang pernah aku temui. Dan dia bertahan, bahkan ketika aku belum bisa mencintainya." Dinda menunduk. Ada senyum getir di ujung bibirnya. "Aku selalu kalah ya." Aku tak menjawab. Ia berdiri. "Aku tahu ini akhirnya, tapi ingat satu hal, Fik. Dendam yang tumbuh dari cinta bisa lebih berbahaya daripada kebencian." Aku akan pergi, tapi Damar tidak akan berhenti. Dia bukan hanya ingin menjatuhkan Hana. Dia ingin menyeret kalian ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Setelah Dinda pergi, aku berdiri lama di depan kafe. Angin sore berhembus pelan, tapi dadaku terasa berat. Aku merasa habis. Namun, saat kembali ke hotel dan menelepon Hana,
Suara lembutnya menenangkanku. Vic, kamu sudah tahu. Sudah. Aku minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Karena kamu harus menghadapi luka yang harusnya bukan tanggung jawabmu. Aku menarik napas. Hana, luka masa laluku bukan bebanmu. Tapi, sekarang, masa depan kita adalah tanggung jawabku juga. Ia terdiam sejenak. Lalu suara pelan keluar dari mulutnya, gemetar. Fikri, aku takut. Aku juga. Tapi kali ini, kita takut bersama. 2 hari kemudian, aku kembali ke Singapura. Kami menggelar konferensi pers kecil, menyampaikan bahwa semua tuduhan sedang diklarifikasi, dan seluruh transaksi fiktif sedang diaudit oleh lembaga independen. Nama Damar belum bisa disebut, tapi data yang kami pegang sudah cukup untuk menggugat balik jika perlu. Saat wartawan menanyakan hubungan kami sebagai suami istri, Hana menatapku, dan untuk pertama kalinya, ia menjawab dengan suara lantang. Suami saya bukan hanya bagian dari pernikahan yang diatur, tapi bagian dari hidup saya yang saya pilih. Aku hampir menangis saat mendengarnya. Malam itu, kami kembali ke apartemen sewaan. Aku duduk di balkon. Hana duduk di sampingku. Di bawah langit kota asing, kami hanya saling diam. Tapi dari diam itu, aku tahu, badai boleh datang. Tapi kami sudah berhenti lari. Dan besok, kami akan berdiri. Bukan sebagai suami istri, karena perjanjian orang tua. Tapi sebagai 2 manusia yang akhirnya saling memilih. 3 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Langit Singapura yang dulu terasa asing, kini menjadi saksi perubahan dalam hidupku dan Hana. Aku tidak pernah menyangka, keputusan untuk tetap bertahan di sisi seseorang yang dulu bahkan belum kukenal, bisa menjadi hal paling tepat yang pernah kulakukan dalam hidupku. Kasusnya belum sepenuhnya selesai. Namun, proses hukum mulai menunjukkan titik terang. Setelah rangkaian audit independen, laporan dari firma forensik keuangan menunjukkan bahwa ada pencucian dana yang dilakukan melalui rekayasa kontrak fiktif oleh pihak ketiga bukan oleh Hana. Nama Damar tidak pernah tertulis secara langsung dalam dokumen, tapi semua arah transaksi, komunikasi digital, dan bahkan bukti suara dari rekaman Dinda cukup untuk membentuk rangkaian keterlibatan. Aku sendiri yang merekam pertemuan terakhirku dengan Dinda. Di sanalah ia menyebut nama Damar sebagai dalang utama dan mengakui bahwa ia hanyalah alat pengalih. Bukti itu menjadi peluru yang kami butuhkan. Hari itu, pengadilan digelar secara tertutup. Aku duduk di ruang tunggu. Jantungku berdegup kencang. Hana masuk ke ruang persidangan dengan setelan putih bersih. Tenang, tegap, tanpa ragu. Wanita itu yang dulu kupikir hanya perempuan kaya manja, hasil perjodohan kini, berdiri sebagai pemilik kekuatan yang luar biasa. 3 jam kemudian, ia keluar dari ruangan dengan mata berkosyek-kokaka. Ia berjalan ke arahku. Lalu, tanpa kata, ia memelukku. Erat. Sudah selesai, bisikku. Sudah. Untuk sekarang, jawabnya. Suaranya pelan, nyaris patah. Kami tidak perlu bersorak. Tidak perlu merayakan kemenangan besar. Kami hanya ingin pulang. Pulang ke satu sama lain. 2 minggu kemudian, kami kembali ke Indonesia. Keluarga menyambut kami hangat. Bahkan ayah Hana yang selama ini jarang bicara padaku memelukku dan berkata pelan, "Terima kasih sudah memilih tetap tinggal. Aku tahu anakku bukan perempuan mudah, tapi dia butuh seseorang yang tetap. Bukan hanya seseorang." Yang, aku hanya tersenyum. Pernikahan kami yang dulu seperti panggung pertunjukan, kini terasa nyata. Bahkan, saat kami makan malam bersama di rumah tua keluarga Hana, semua terasa hangat. Aku tahu, ini bukan akhir cerita, ini awal kehidupan. Malam itu, di kamar, aku menatap Hana yang berdiri di depan cermin. Ia melepas jantingnya, lalu menoleh padaku. "Aku punya pertanyaan," katanya. "Apa, kalau waktu diputar ulang, kamu akan tetap menikahiku?" Aku mendekat, menyentuh pipinya. "Kalau waktu diputar ulang, aku harap
Aku bertemu kamu lebih cepat. Biar aku punya waktu lebih lama buat mencintaimu. Ia tersenyum. Air matanya jatuh. Lalu ia berkata pelan. Terima kasih. Sudah memilih aku. Bukan karena perjanjian. Tapi, karena kamu memang mau. Aku mengangguk. Terima kasih juga, sudah membiarkanku belajar mencintaimu. Perlahan-lahan, 2 bulan kemudian, kami membuka cabang baru dari perusahaan Hana kali ini, dengan konsep koperasi digital, yang membantu pelaku UMKM kecil. Sebuah cita-cita, yang sudah lama ia simpan, tapi tak pernah bisa diwujudkan, karena sibuk menjaga reputasi keluarganya. Dan saat kami berdiri di panggung peresmian, banyak wartawan menyorot kami. Tapi kini, kami tak takut lagi. Karena tidak ada lagi yang harus disembunyikan. Aku menggenggam tangan Hana saat kami memperkenalkan nama unit bisnis itu. Kami namakan ini, Rasa dan Rencana, karena semua yang kami bangun hari ini, bukan hanya dari cinta, tapi dari keputusan untuk tetap berjalan bersama. Seketika, tepuk tangan bergemuruh. Tapi dalam hati, hanya satu suara yang paling keras terdengar. Aku tidak lagi takut pada masa lalu. Karena masa depanku kini, bersamamu. Dan saat malam tiba, saat semua lampu dimatikan, dan kami kembali ke rumah kecil kami, Hana memelukku dari belakang. Fikri, aku nggak pernah benar-benar percaya pada cinta, sampai kamu datang. Dan, nggak pergi. Aku mencium tangan yang melingkar di dadaku. Dan aku gak pernah tahu arti pernikahan. Sampai kamu berubah dari orang asing. Jadi, rumahku sendiri. Kini aku tahu. Cinta yang tumbuh bukan dari tatapan pertama adalah cinta yang tidak mudah hancur oleh badai. Karena cinta itu dibangun, bukan ditemukan. Dan aku membangunnya bersamamu selamanya.